Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil akhir proyek basis data kami yang berjudul Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Pet Care Shop dengan memanfaatkan database MySQL. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azka Syatibayan dengan NPM 237006057. Di sini tugas saya sebagai membuat database menggunakan MySQL. Selanjutnya ada Tri Apriana Nugraha dengan NPM 237006067 yang tugasnya mencari jurnal, merancang, dan membuat ERD. Selanjutnya ada Arlaud Zuardi Majid dengan NPM 237006070 dengan tugasnya membuat mockup tampilan aplikasi. Selanjutnya ada Kevin Ibrahimovic dengan NPM 237006073 yang tugasnya merancang dan membuat ERD. Yang terakhir ada Fadil Gani dengan NPM 237006087 bertugas untuk menyambungkan database ke aplikasi. Pet shop merupakan bisnis yang menawarkan berbagai macam barang dan jasa untuk hewan peliharaan, termasuk makanan, mainan, perlengkapan perawatan, serta layanan kesehatan. Nah, untuk mengoptimalkan operasional pet shop, termasuk manajemen inventaris produk, layanan pelanggan, dan pemasaran, pengembangan aplikasi pet shop yang dapat membantu mengelola berbagai aspek bisnis ini menjadi sangat penting. Dari penelitian terdahulu, telah mengkaji berbagai aspek pengelolaan inventory produk dan pengembangan platform penjualan online untuk pet shop yang menyediakan berbagai kebutuhan hewan peliharaan. Aplikasi penjualan online yang berjalan pada sistem operasi Android harus memenuhi beberapa persyaratan sistem, di mana dalam pengimplementasiannya, aplikasi tersebut menggunakan bahasa pemrograman JavaScript serta database MySQL untuk memastikan pengelolaan data yang efektif dan terintegrasi. Sedangkan penelitian terdahulu umumnya fokus pada pengembangan aplikasi penjualan online untuk pet shop yang menjual produk-produk dasar seperti makanan, kandang, dan aksesoris hewan peliharaan. Sementara itu, pada penelitian kali ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas cakupan layanan yang ditawarkan oleh aplikasi pet shop, seperti penambahan cakupan layanan yang ditawarkan selain dari penyediaan makanan, kandang, dan aksesoris, tetapi juga kami menyediakan produk-produk obat-obatan dan layanan jasa seperti penitipan hewan. Fitur tambahan ini dirancang untuk membantu pemilik hewan peliharaan mendapatkan solusi yang lebih luas untuk kebutuhan hewan peliharaan mereka dengan menggunakan satu aplikasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya fokus pada penjualan produk, tetapi juga pengembangan layanan jasa yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan secara signifikan. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan melalui beberapa tahapan penelitian hingga dapat membuat aplikasi, yaitu pada metode pengumpulan data. Dan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data mode pustaka yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas guna memperoleh landasan teori untuk keperluan menganalisis data. Selanjutnya, jenis dan sumber data yang digunakan bersumber dari data primer, yaitu sumber-sumber yang diperoleh langsung dengan pengamatan dan pemahaman dari sumbernya. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Aplikasi E-commerce Pet Shop dengan fitur Petpedia yang ditulis oleh Robi Rahmatullah, Desyana Karda, dan Muhammad Puspa Yuda. Lalu ada data sekunder. Data sekunder ini kami peroleh dari literatur terkait pengembangan aplikasi pet shop, yaitu diantaranya dari Najamuddin S., Sistem Informasi Penjualan Pembelian dan Jasa Grooming pada Tera Pet Shop dari Universitas Komputer Indonesia Bandung, dan Fadilah S., Rohman A.F., dan Krida Lukmana R., Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan Layanan Berbasis Web dan SMS Gateway di Pet Shop Petzone dari Universitas Diponegoro Semarang. Selanjutnya, metode pengembangan sistem di mana pada tahapan pengembangan ini menggunakan metode pengembangan waterfall yang memiliki beberapa tahapan yang berurut, yaitu 1. Ada requirement analisa atau analisa kebutuhan yang merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan dan persyaratan dari sistem yang akan dikembangkan. Lalu 2, ada sistem desain atau desain sistem yang bertujuan untuk merancang arsitektur sistem dan komponen-komponennya berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasikan pada tahap sebelumnya.
Lalu ada implementasi atau penerapan desain dengan pengkodeannya. Pada tahap ini, proses pengimplementasian desain sistem menjadi kode program yang berfungsi. Selanjutnya ada verification atau pengujian, di mana tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Pada tahap ini, aplikasi yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah selanjutnya. Dan yang terakhir ada metode pengujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian menggunakan sekumpulan aktivitas validasi dengan pendekatan black box testing. Black box testing ini adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur internal atau kode program. Dengan tujuan utamanya untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan dari perspektif pengguna akhir. Proses perancangan basis data untuk mengembangkan aplikasi PetCareShop ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang telah disajikan pada gambar 1, yang dimulai dari analisis kebutuhan aplikasi, analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, kamus data, RD, kelas diagram, implementasi basis data, rancangan antarmuka, pengujian penggunaan aplikasi, hingga analisis hasil aplikasi. Perkenalkan, nama saya Kevin Ibrahimovic dengan NPM 237006073. Saya di sini akan membahas tentang bagaimana analisis kebutuhan aplikasi, terus kebutuhan perangkat, terus ada kamus data. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan aplikasi. Pada pengembangan aplikasi PetCareShop, analisis kebutuhan dilakukan dengan tujuan mengenali atau mengidentifikasi fungsi dan fitur yang perlu ada dalam aplikasi untuk mendukung operasional sehari-hari bagi admin, kasir, serta pelanggan. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk pengumpulan kebutuhan dan studi literatur dari aplikasi serupa. Berikut ada rincian kebutuhan yang telah diidentifikasi untuk masing-masing pengguna aplikasi PetShop. Yang pertama ada admin. Di admin ada mengelola data dan informasi produk, mengelola data dan informasi layanan, mengelola data pelanggan, mengelola data transaksi. Dan yang kedua ada kasir, memproses pesanan produk, memproses pesanan layanan, memproses transaksi. Yang ketiga ada pelanggan. Di pelanggan ada memesan produk, memesan layanan, melihat riwayat pembelian produk dan layanan. Yang selanjutnya ada kebutuhan perangkat. Ada dua, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pengembangan aplikasi PetCareShop berbasis website ini dibutuhkan alat dan teknologi pendukung untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Alat dan teknologi pendukung untuk mengembangkan aplikasi PetCareShop terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Baik, selanjutnya ada kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, perangkat keras, kami menggunakan laptop Asus TUF F15, prosesor Intel i5, dan hard disk 512 GB. Yang selanjutnya ada perangkat lunak, kami menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor, Nginx sebagai web server, MySQL sebagai database, Node.js untuk runtime agar JavaScript bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman server-side. Dan ada Canva dan Figma untuk membuat desain antarmuka, browser Google, Chrome, atau Mozilla Firefox untuk menjalankan sistem dan memasukkan database di dalam localhost. Dan selanjutnya ada kamus data. Kamus data adalah suatu data atau atribut yang terorganisir pada suatu entitas untuk kepentingan pengolahan data, seperti operasi pada entitas, proses input dan output. Kamus data dalam penelitian ini menjelaskan atribut pada setiap entitas yang ada dalam sistem. Di sini ada tabel pertama, kamus data pelanggan. Dan nama atribut di dalam atributnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, email, password, dan tipe datanya integer, varchar, bisa dilihat. Terus ada size-nya untuk ID pelanggan 11 huruf, 11 karakter, dan nama pelanggan 100 karakter, alamat pelanggan 150 karakter, nomor telepon 15, email 50, password 50, deskripsi atribut bisa dilihat.
Terus tabel kedua ada kamus data makanan. Nama atribut di dalam tabel kamus data makanan ada ID makanan, nama makanan, harga makanan, gambar makanan. Tipe datanya ada integer, varchar, desimal, varchar. Size-nya untuk ID makanan 11, nama makanan 100, harga makanan 10,2, gambar makanan 255. Deskripsi atribut bisa dilihat di sini. Terus ada tabel 3, kamus data aksesoris. Di dalam kamus data aksesoris ada nama atribut yaitu ID aksesoris, nama aksesoris, harga aksesoris, gambar aksesoris, tipe data integer, varchar, desimal, varchar, size 11, nama aksesoris 100, harga aksesoris 10,2, gambar aksesoris sama kayak di atas 255. Deskripsi atribut bisa dilihat. Terus ada kamus data obat. Di kamus data obat ada 5 atribut. Yang pertama ada ID obat, nama obat, jenis obat, harga obat, gambar obat. Tipe data integer, varchar, varchar, desimal, varchar. Size 11, nama obat 100, jenis obat 50, harga obat. Untuk harga 10,2 untuk semua kamus data dalam tabel ini. Terus ada gambar obat 255 sama. Terus ada deskripsi atribut bisa dilihat. Terus tabel kelima ada kamus data kandang. Di dalam kamus data kandang ada 4 atribut, ada ID kandang, jumlah kandang kosong, harga kandang, tipe data, integer, integer, desimal. Size 11 sama 11, 11. Terus ada desimal, ada harga kandang 10,2. Terus deskripsi atribut bisa dilihat. Tabel ke-6, kamus data transaksi produk. Di kamus data transaksi produk ini memiliki 12 atribut. Yang pertama ada ID transaksi produk, ID pelanggan, ID makanan, ID aksesoris, ID obat, harga makanan, harga aksesoris, jumlah obat, jumlah makanan, jumlah aksesoris, waktu transaksi, tipe data bisa dilihat. Untuk ID integer dan untuk harga desimal, untuk jumlah obat integer juga, dan waktu transaksi date time. Size 11, 10,2, 11. Deskripsi atribut bisa dilihat. Terus selanjutnya ada kamus data transaksi jasa. Di kamus data transaksi jasa ini mempunyai 5 atribut. Yang pertama ada ID transaksi jasa, ID pelanggan, ID kandang, jumlah kandang, waktu transaksi. Tipe datanya untuk ID integer dan untuk waktu transaksi date time. Dan untuk size semuanya 11. Dan untuk deskripsi atribut bisa dilihat. Oke. Yang terakhir ada kamus data admin. Di dalam kamus data admin memiliki 4 atribut. Yang pertama ada ID admin, nama admin, username, password. Tipe datanya semuanya integer, size-nya 11 semua, 12 karakter semua. Terus ada deskripsi atribut untuk memperjelas nama dari sini. Oke. Perkenalkan, saya Tri Apriana Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan bagian ERD dan kelas diagram. Yang pertama, ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Entitas atau tabel yang telah disajikan pada kamus data akan dihubungkan berdasarkan kebutuhan proses bisnis yang telah dijelaskan pada analisis kebutuhan. Untuk memudahkan proses perencangan basis data pada penelitian ini, telah dibuat ERD aplikasi Petkershop, sebagaimana yang telah disajikan pada gambar 2. Oke, ini gambar 2. Yang pertama, di sini ada entitas admin, yaitu tabel admin. Ada atribut ID admin, nama admin, username, dan password. Di sini admin mengelola, yaitu mengelola obat, mengelola makanan, mengelola aksesoris, lalu mengelola kandang. Lalu pelanggan ini membeli aksesoris, membeli makanan, lalu membeli obat. Lalu pelanggan juga ada di sini menyewa kandang.
Setelah pelanggan melakukan transaksi obat atau makanan atau aksesoris, lalu pelanggan melakukan transaksi produk. Kemudian jika pelanggan melakukan sewa kandang, lalu pelanggan melakukan transaksi jasa. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram yaitu keterhubungan antar entitas atau tabel telah disajikan dalam ERD. Namun untuk memperjelas struktur, deskripsi tabel dan operasinya maka dibuat kelas diagram. Pada gambar 3 ini telah divisualisasikan kelas diagram aplikasi Petcare Shop. Setiap entitas atau tabel yang ada pada ERD akan diwakili oleh kelas pada kelas diagram. Di sini ada tabel pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Lalu di sini ada penambahan, pengubahan, dan penghapusan. Lalu ada tabel makanan dengan atribut ID makanan, nama makanan, harga makanan, lalu gambar makanan. Di sini juga sama, ada penambahan, pengubahan, lalu penghapusan. Lalu selanjutnya ada tabel admin dengan atribut ID admin, nama admin, username admin, lalu password admin. Lalu tabel aksesoris, yaitu ada atribut ID aksesoris, nama aksesoris, harga aksesoris, dan gambar aksesoris. Lalu tabel obat, di sini ada atribut ID obat, nama obat, jenis obat, harga obat, dan gambar obat. Selanjutnya yaitu ada tabel transaksi produk dengan atribut ID transaksi produk, ID pelanggan, ID makanan, ID aksesoris, ID obat, harga makanan, harga aksesoris, jumlah obat, jumlah makanan, jumlah aksesoris, lalu waktu transaksi. Lalu ada tabel transaksi jasa dengan atribut ID transaksi jasa, ID pelanggan, ID kandang, jumlah kandang, dan waktu transaksi. Lalu terakhir ada tabel kandang dengan atribut ID kandang, jumlah kandang, lalu jumlah kandang kosong, lalu harga kandang. Di sini semua setiap tabelnya ada penambahan, penghapusan, dan pengubahan. Oke, selanjutnya saya adalah Juardi Majid. Di sini saya akan menjelaskan untuk subbab implementasi SQL dan rancangan antarmuka. Nah, di sini tahapan selanjutnya setelah kita menganalisis kebutuhan aplikasi, kebutuhan perangkat keras, dan perangkat lunak, kamus data, ERD, dan kelas diagram. Di sini ada implementasi SQL. Tahapan selanjutnya, setelah proses desain basis data telah dilakukan dengan menggunakan ERD dan kelas diagram, yaitu membuat basis data dengan query SQL. Berikut query untuk membuat basis data, tabel, dan fungsi lainnya. Tertera pada gambar 4 dan selanjutnya merupakan implementasi query untuk membuat basis data aplikasi Petcare Shop. Query untuk membuat basis data yaitu dengan menggunakan query create database pet shop. Di sini membuat database pet shop. Di sini kami menggunakan MySQL create database pet shop untuk membuat database pet shop. Dan di sini menggunakan klausa create tabel. Create tabel itu untuk menambahkan tabel. Seperti contoh di sini menambahkan tabel pelanggan, tabel makanan, tabel aksesoris, lalu tabel obat, tabel kandang, tabel transaksi produk, dan tabel transaksi jasa. Setelah melakukan klausa create tabel, di sini kami memasukkan atribut-atributnya. Seperti contoh di create tabel pelanggan, kita masukkan ID pelanggan berbentuk integer, auto increment, primary key. Lalu nama pelanggan, tipe varchar, alamat pelanggan, varchar, lalu nomor telepon pelanggan, varchar, lalu email varchar, dan password juga varchar. Dari gambar 4, gambar 5, dan gambar 6 itu cuman SQL, implementasi SQL dengan query create database dan klausa create tabel untuk menambahkan tabel yang akan digunakan dengan memasukkan atribut-atributnya.
Lalu selanjutnya di sini ada rancangan antarmuka atau mockup yang telah saya buat. Setelah basis data, tabel, dan hubungan antar tabel dibuat, tahapan selanjutnya adalah merancang antarmuka aplikasi Petcare Shop. Pada gambar 7 dapat dilihat rancangan antarmuka untuk login pengguna. Di sini pada gambar 7 ada halaman pertama yaitu halaman login. Di sini selamat datang di Petcare Shop, ada logo Petcare Shop-nya. Lalu bisa memilih antara login atau daftar. Kalau misal sudah punya akun, langsung login dan masuk ke halaman login. Di sini memasukkan username dan password. Kalau misal belum punya akun, ke daftar dan membuat akun baru. Untuk gambar 8 di sini ada desain antarmuka halaman beranda. Dari mockup ini terdapat logo Petcare Shop, terus bar pencarian, lalu keranjang. Di footernya ada tombol home, tombol kategori atau filter, payment, dan akun. Di sini di halaman home atau halaman beranda terdapat beberapa produk yang akan kami jual. Di sini tuh ada gambar, lalu deskripsi produk atau nama produk, lalu ada harga produk, dan langsung tambahkan ke keranjang. Lalu selanjutnya, di sini ada desain antarmuka halaman filter. Jadi setelah halaman beranda atau kalian bingung mau mencari apa sesuai kategori, di sini kami menyediakan jenis-jenis produk dan ada paket pemeliharaan, lalu berdasarkan harga. Di sini ada filter untuk makanan buat kalian yang ingin mencari makanan atau obat. Jadi nanti munculnya obat saja, lalu aksesoris. Lalu di sini juga ada paket pemeliharaan yang terdiri dari paket A, paket B, dan paket C. Lalu ada filter berdasarkan harga, bisa dari termurah ke termahal atau termahal ke termurah. Lalu dari yang harganya hanya kurang dari 20.000, lalu dari yang harganya 20.000 sampai 50.000, dan bisa memfilter untuk barang yang harganya lebih dari 50.000. Lalu ada tombol untuk menerapkan filter. Di selanjutnya yaitu ada desain antarmuka halaman keranjang. Jadi yang sudah tadi kalian klik untuk ditambahkan kepada keranjang langsung muncul di halaman keranjang. Di sini ada kolom buat gambar, deskripsi produk, lalu harga, dan jumlah produk. Di sini bisa menambahkan stok atau berapa banyak barang yang akan kalian beli. Lalu di bawahnya ini ada total harga. Total harga karena di sini yang di checklistnya 1, jadi muncul hanya 30.000. Lalu lanjutkan ke pembayaran. Untuk selanjutnya di sini ada halaman login buat admin. Jadi yang tadi biru ini, yang latarnya biru, yaitu untuk pelanggan yang ingin membeli di Petcare Shop. Lalu yang warna kuning emas ini untuk admin. Jadi di halaman login admin ini ada username dan password untuk masuk. Lalu di atasnya ada Petcare Shop admin karena khusus admin, jadi ada tulisan admin. Selanjutnya di gambar 12 ada desain antarmuka data barang. Jadi bagi admin yang ingin menambahkan barang bisa masuk ke login admin. Lalu menambahkan barang di sini, pilih kategori. Admin tersebut mau menambahkan barang di kategori apa, seperti tadi makanan, obat, atau aksesoris. Lalu memasukkan nama produk dan memasukkan harga produk. Dan di sini juga ada inputan untuk menambahkan gambar dari produk tersebut. Ya, ini adalah mockup atau rancangan antarmuka yang telah dibuat untuk memudahkan bagi job desk selanjutnya. Untuk selanjutnya ini ada pengujian penggunaan aplikasi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hasil pengujian penggunaan aplikasi akan dijelaskan oleh saya.
Pada bagian ini menguraikan tentang tahapan-tahapan dalam melakukan pengujian terhadap sistem dan program yang sudah dibuat, sehingga sistem tersebut bebas dari kesalahan agar dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu implementasi sistem dengan menggunakan black box testing sebagai metode pengujian sistem. Uji coba pada sistem dapat dilihat pada tabel 9. Untuk uji coba pertama yaitu pembeli memilih cara login. Kita contohkan. Pada halaman login, pembeli bisa melakukan login. Jika datanya belum tercatat pada database, contohnya, dan passwordnya, maka belum bisa login. Jika datanya misalkan pada tabel pelanggan, nah, datanya itu baru ada 2, misalkan emailnya yang sudah tercatat, lalu passwordnya, maka akan langsung dipindahkan ke halaman dashboard produk. Hasil pengujiannya sudah sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Untuk yang kedua ada login admin. Misalkan login sebagai admin. Untuk login sebagai admin juga sama, ada di tabel admin. Misalkan masih ada satu admin. Contohnya kita login dengan data yang belum ada. Misalkan passwordnya, maka username atau password salah. Lalu ketika kita login dengan data sesuai pada database, maka kita akan dipindahkan langsung ke halaman dashboard admin. Untuk skenario pengujian 2, hasil yang diharapkannya admin masuk ke dashboard pengelolaan produk. Hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan, kesimpulannya valid. Ketiga, admin menambah data produk baru. Misalkan kita akan menambahkan produk obat. Kita ambil contoh saja, obat Ambiket. Harganya misalkan 5.000. Dan untuk gambarnya kita langsung copy saja. Kita coba lihat nah sebelumnya di tabel ini tuh belum ada obat yang bernama Ambiket. Kita coba tambah produk. Maka akan ada pop-up produk berhasil ditambahkan. Lalu kita coba refresh. Nah, maka nanti data tersebut akan langsung masuk ke dalam database. Untuk skenario pengujian ketiga, data produk berhasil ditambahkan dan disimpan di database. Hasil pengujiannya tadi sesuai harapan, kesimpulannya valid. Untuk keempat, pelanggan memesan layanan penitipan hewan. Hasil yang diharapkannya yaitu pesanan, layanan diterima, dan data transaksi tersimpan di database. Hasil pengujiannya, fitur ini belum selesai dibuat, kesimpulannya tidak valid. Lalu ada pelanggan mencari layanan berdasarkan kategori. Hasil yang diharapkannya yaitu layanan ditemukan sesuai kategori pencarian. Hasil pengujiannya, fitur belum selesai dibuat, kesimpulannya tidak valid. Dan keenam, pelanggan memfilter produk berdasarkan harga. Hasil yang diharapkannya juga produk difilter dan ditambahkan sesuai rentang harga yang dipilih. Hasil pengujiannya juga fitur belum selesai dibuat, kesimpulannya tidak valid. Nah, tadi ada sedikit tambahan untuk dashboard pelanggan. Di sini kita menggunakan Union All, yaitu semua produknya dari makanan, aksesoris sampai obat kita tampilkan semua. Dan di sini belum ada
fitur untuk memfilter produknya. Selanjutnya, analisis hasil aplikasi. Metode PICES adalah kerangka analisis yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek sistem informasi guna mengidentifikasi masalah dan area perbaikan. Berikut adalah tabel 10 hasil dari aplikasi yang telah dibuat. Analisisnya performa atau kinerja. Sistem sebelumnya, waktu respon lambat sering terjadi downtime. Sistem yang telah dibuat, waktu respon cepat, keandalan sistem meningkat dengan penggunaan database MySQL yang stabil dan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Selanjutnya, ada informasi. Informasi tidak lengkap, sering terjadi kesalahan input data, keamanan informasi masih terbilang rendah. Sistem yang telah kami buat informasi lengkap dan akurat. Dokumentasi data yang cukup baik, keamanan informasi ditingkatkan dengan enkripsi data dan kontrol akses. Selanjutnya, ekonomi. Biaya operasional tinggi, manajemen manual membutuhkan banyak tenaga kerja. Sistem yang telah kami buat, biaya pengembangan dan operasional lebih rendah dengan penggunaan teknologi open source, efisiensi operasional meningkat, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Selanjutnya, analisis kontrol. Validasi data lemah, kontrol akses terbatas, pelaporan kesalahan tidak terstruktur. Nah, untuk sistem yang telah kami buat, validasi data yang cukup baik, kontrol akses yang ketat, pelaporan kesalahan terstruktur, admin dapat mengawasi transaksi dengan mudah. Selanjutnya, ada efisiensi. Proses manual yang memakan waktu, penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Sistem yang telah dibuat, proses otomatis yang mengurangi waktu dan usaha. Optimasi kode meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, servis atau pelayanan. Antar muka pengguna kurang intuitif. Sistem yang telah kami buat, antar muka pengguna intuitif dan mudah, serta mudah digunakan, serta fitur notifikasi status pesanan, riwayat pembelian, dan pemesanan layanan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk kesimpulan, perancangan dan pengembangan basis data pada Petcaresoft telah diselesaikan melalui berbagai tahapan yang sistematis. Dengan melewati beberapa tahapan, meliputi analisis kebutuhan aplikasi, analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, kamus data, perancangan ARD, perancangan kelas diagram, implementasi query SQL untuk membangun basis data, perancangan antarmuka, pengujian penggunaan aplikasi, dan analisis hasil aplikasi. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi aplikasi yang utuh dan siap digunakan oleh pengguna, serta dapat membantu Petshop meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Untuk sarannya, untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi Petshop, disarankan 3 langkah penting. Yang pertama, penambahan fitur seperti notifikasi status pesanan dan sistem poin serta reward untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, ada optimasi kinerja dan keamanan dengan melakukan optimasi kode secara berkala serta enkripsi data dan audit keamanan rutin untuk melindungi data pengguna. Dan yang ketiga, ada peningkatan pengalaman pengguna dan pemasaran dengan mengumpulkan umpan balik untuk memperbaiki antarmuka pengguna. Untuk daftar pustakanya sendiri, kita mengumpulkan 15 sumber. Bisa dilihat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.